Baik, selamat siang teman-teman dan selamat siang juga untuk Bapak Oles, Bapak dosen selaku pengampu aljabar linear. Di sini kami kelompok 10 yang akan mempresentasikan materi kami, yaitu ada dua materi. Yang pertama adalah metode Gauss-Seidel dan metode Jacobi. Yang kedua perputaran parsial reduksi dan adab pembulatan. Yang dimana pertama-tama kami akan memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan nama saya Yeskiel Situmorang dan rekan saya. Dan saya Irene Saditya Lombengaul. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang akan dipaparkan pertama oleh rekan saya Renis Aditya Lombengaul, yang dimana materinya adalah metode Gauss-Seidel dan metode Jacobi. Saya persilakan untuk rekan saya. Bentar. Baik, kita akan memulai materi kita, yaitu yang pertama metode Gauss-Seidel dan metode Jacobi. Nah, sebelum kita memulai materinya, alangkah baiknya kita menemukan latar belakang dari materi tersebut. Latar belakang dari materi ini yaitu persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan fungsi dan turunan yang tidak diketahui. Akan ada saat-saat ketika penyelesaian solusi eksak untuk persamaan tersebut mungkin tidak tersedia. Pada saat-saat itu metode eksplisit dan implisit akan digunakan sebagai pengganti solusi eksak. Nah, pada memanipulasi metode tersebut mengarah ke sistem persamaan linear, yaitu metode Jacobi dan Gauss-Seidel, yang dimana dua metode ini adalah metode numerik yang paling terkenal untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Dominasi diagonal matriks merupakan kondisi yang diperlukan sebelum menerapkan kedua metode tersebut. Nah, kita mulai, yaitu sebelum kita mulai materinya ada kata-kata dari kami, yaitu reduksi galat pembulatan adalah pengingat bahwa detail kecil yang kita abaikan dapat membawa dampak besar. Ketelitian adalah kunci dari keberhasilan. Pertama yaitu perbedaan metode Gauss-Seidel dan metode Jacobi. Metode iterasi Jacobi digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear yang proporsi koefisien nolnya besar. Metode ini ditemukan oleh matematikawan yang berasal dari Jerman yang bernama Carl Gustav Jakob Jacobi. Penemuan ini diperkirakan pada tahun 1800-an. Iterasi dapat diartikan sebagai suatu proses dan metode yang ditemukan secara berulang-ulang atau pengulangan dalam penyelesaian suatu permasalahan matematika. Adapun metode tersebut yaitu XI dalam kurung K sama dengan A sama dengan 1 I AII dalam kurung buka kurung BI sigma dong. BI kurang sigma AIJ kali JN dalam kurung K kurang 1 J tidak sama dengan I. I-nya sama, yaitu 1, 2, sampai N. K-nya 1, 2, 3, sampai N. Metode iterasi Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL berukuran besar dan proporsi koefisien nolnya besar, seperti sistem-sistem yang banyak digunakan dalam sistem persamaan diferensial. Metode iterasi Gauss-Seidel dapat dinyatakan sebagai XI dalam kurung K sama dengan AII, BI kurang sigma AIJ, I kurang 1, J sama dengan 1, XJ dalam kurung K kurang sigma AIJ, RJ sama dengan I tambah 1, XJ dalam kurung K kurang 1. Nah, metode Jacobi sendiri adalah metode iteratif yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, melibatkan membagi matriks koefisien menjadi dua bagian, matriks diagonal dan matriks sisanya. Kemudian iterasi dilakukan dengan menggunakan perkiraan awal untuk solusi dan nilai baru
yang digunakan. Solusi konvergen. Konsep utama dari metode Jacobi adalah pengubahan sistem persamaan linear untuk menghitung nilai variabel yang ingin dicari untuk dihitung secara berulang atau iterasi. Misalnya ada 3 persamaan, yaitu seperti 3 persamaannya A11 X1 tambah A12 X2 tambah A13 X3 sama dengan B1. A21 X1 tambah A22 X2 tambah A23 X3 sama dengan B2. A31 X1 tambah A32 X2 tambah A33 X3 sama dengan B3. Nah, selanjutnya kita proses metode Jacobi tersebut adalah metode konvergen, sehingga metode ini diterapkan hanya pada elemen diagonal lebih besar dari jumlah semua elemen persamaan tersebut. Jadi rumusnya A IX lebih kecil dari sigma J tidak sama dengan I. Nah, secara umumnya prosedurnya kita urutkan persamaan linear sedemikian sehingga elemen diagonal nilainya lebih besar dari elemen lainnya. Pada persamaan ke-1, yaitu B1, koefisien variabel pertama harus lebih besar dibandingkan dengan koefisien variabel pertama lebih besar dibandingkan dengan koefisien variabel lainnya. Demikian seterusnya. Setelah itu, gunakan persamaan Pental untuk menghitung variabel tersebut. Variabel pertama, kedua untuk mencari persamaan K2 dan seterusnya. Buat tabel perhitungan untuk nilai awal iterasi ke D. Tentukan nilai awal setiap variabel dan pilih nomor untuk iterasi ke 1 setiap variabel. Nah, di sini kita akan membahas tentang metode Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel adalah metode iteratif untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini bekerja dengan memperbarui perkiraan solusi secara berulang. Berdasarkan perkiraan solusi sebelumnya, setiap iterasi memperbarui nilai-nilai solusi untuk membuka nilai-nilai terbaru yang telah dihitung. Di dalam metode ini, nilai yang dihitung dari persamaan pertama tidak digunakan untuk menghitung nilai dengan persamaan kedua. Demikian juga nilai X tidak dihitung untuk mencari nilai X sehingga nilai tersebut tidak dimanfaatkan. Sebenarnya nilai-nilai baru tersebut lebih baik dari nilai-nilai lama. Di dalam metode Gauss-Seidel, nilai-nilai tersebut dimanfaatkan sebagai variabel berikut. Rumus iterasi untuk hampiran ke K pada metode iterasi Gauss-Seidel adalah sebagai berikut. Untuk I sama dengan 1, 2, sampai ke N. Dan K 1, 2, 3, sampai ke N. Jika kita berikan persamaan tersebut, persamaan linear 3 variabel sebagai berikut ini. Min X tambah 4Y tambah 6Z sama dengan 44 kurang 6X 2 kurang 2Y tambah 4Z sama dengan min 6 2X tambah 5Y tambah 3Z sama dengan 41. Untuk mendapatkan solusi dari persamaan linear tersebut, kita gunakan metode Jacobi dan juga metode Gauss-Seidel. Nah, penurunan skema metode Jacobi dan Gauss-Seidel. Penurunan itu dapat kita lakukan ditulis dengan AX sama dengan B dalam kurung D kurang L kurang U sama dengan X sama dengan B. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya yaitu ISGL.
Baiklah, untuk materi selanjutnya itu adalah perputaran parsial pada reduksi galat pembulatan. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalamnya, di sini kita harus mengetahui apa sih perputaran parsial reduksi galat pembulatan. Dalam dunia komputasi numerik, galat pembulatan adalah salah satu sumber kesalahan yang terjadi karena representasi bilangan real atau bilangan asli dalam komputer yang terbatas. Untuk mengurangi efek galat pembulatan, diperlukan teknik atau metode yang efisien. Salah satunya adalah perputaran parsial. Metode ini sering digunakan dalam penyelesaian sistem persamaan linear untuk mengurangi galat pembulatan yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Nah, yang kedua itu perputaran parsial. Perputaran parsial atau pivoting adalah teknik itu mengatasi ketidakstabilan numerik yang terjadi selama proses eliminasi, seperti pada metode eliminasi Gauss. Hal ini biasanya digunakan untuk memastikan elemen diagonal dari matriks tidak mendekati nol, sehingga perhitungan lebih stabil. Berikut adalah contoh soal yang memerlukan perputaran parsial, yang dimana 2x1 tambah 4x2 tambah x3 itu sama dengan 6. Yang kedua x1 tambah 3x2 tambah 2x3 sama dengan 5. 3x1 tambah 2x2 4x3 sama dengan 7. Nah, perputaran parsial itu perhitungan dari metode numerik hampir selalu menggunakan bilangan real. Masalah timbul bila komputasi numerik dikerjakan oleh mesin atau dalam hal ini di dalam komputer. Karena semua bilangan real itu tidak dapat disajikan secara tepat di dalam komputer. Keterbatasan komputer adalah menyajikan bilangan real yang menghasilkan yang disebut galat pembulatan. Untuk pembahasan lebih lanjut, saya akan memaparkan ini. Nah, untuk pemaparan video presentasi ini, kami minta maaf apabila pemaparannya kurang sempurna dikarenakan tadi kami sudah mencoba beberapa hal, tetapi gangguan jaringan bahkan sistem tidak mendukung untuk kami melakukan presentasi yang sempurna melewati Zoom. Di sini saya telah menulis atau belajar atau mersi tentang galat pembulatan pada perputaran parsial. Yang pertama-tama itu yang harus kita ketahui, galat itu ada 3, yaitu galat pemotongan, galat pembulatan, dan galat total. Nah, di sini kita lebih ke fokus ke galat pembulatannya, teman-teman. Nah, sumber galat itu ada 2, yaitu galat pemotongan atau galat pembulatan. Nah, di sini kita akan lebih berfokus pada materi yang galat pembulatan, yang dimana pada saat kondisi sesudah lebih kecil dari 5, aksi tidak dapat penambahan angka dikarenakan apabila dia lebih kecil dari 5 maka tidak ada penambahan. Seperti contoh yang sudah saya tuliskan, yaitu adalah 0 titik radix 5682. Di sini kita untuk menentukan pemotongannya itu tergantung berapa digit yang diminta pada soal yang akan dikerjakan. Di sini saya akan membahas yaitu di 3 digit, di mana pada saat dia 3 digit setelah dari titik radix itu dipotong, terus yang kedua ini dia tidak melebihi dari 5, maka untuk hasilnya itu akan tetap karena tidak memengaruhi hasilnya, karena dia tidak melebihi dari 5 maka hasilnya akan tetap. Nah, contoh yang kedua ini sama teman-teman, tapi ini lebih ke yang 2 digit, yang dimana pada saat pemotongan dia yang di 0 titik radix 3, 1, dan 4 ini itu kan dipotongkan di sampingnya 4. Jadi dia tidak berpengaruh karena angka yang setelah pemotongannya itu tidak lebih dari 5, maka hasilnya tetap sama. Nah, yang kedua itu kondisi jika angka sesudah lebih besar dari 5, maka angka terakhir dalam ditambah 1. Contoh yang sudah saya tuliskan yaitu pada angka 0568, apabila
dibulatkan, itu kan pemotongannya dalam dua digit. Jadi dia karena lebih dari 5, maka angka terakhir itu ditambah satu dari hasil eh, sebelum pembulatan, yang dimana hasilnya kan 0,57. Karena kan yang dipotong itu berlebih dari 5. Dan selanjutnya itu, jika angka sesudahnya 5 dan angka sebelumnya genap, maka tidak ada penambahan angka. Contohnya, pada saat saya memberikan soal 0 titik radix 5, 6, 8, 2, 7, 8, 5, saya akan memotong pada digit ke 6, yang dimana karena sesudahnya kan lebih dari 5, maka ditambahkan satu. Tetapi jika angka sebelumnya genap, kan di sini kan angkanya kan 8, maka itu kan angka genap. Maka tidak perlu ditambahkan. Jadi hasilnya akan tetap. Yang kedua, yang selanjutnya, jika angka sudah 5 dan angka sebelumnya ganjil, maka di angka terakhir itu ditambah satu. Dari kedua ini, dia kan kita akan menemukan perbedaan yang dimana bilangan genap dan bilangan ganjil itu akan merepresentasikan bilangan yang berbeda. Yang dimana kan pada saat saya pemotongan di digit ke 8 itu kan angkanya kan lebih sesudah 5, tetapi angkanya ganjil, maka hasilnya itu akan ditambah satu, yang dimana hasilnya 0 titik radix 5, 6, 8, 2, 7, 8, 52. 52 ini kita dapat karena ditambah satu. Nah, untuk kesalahan dalam perhitungan, kedua hal itu digabungkan satu sama lain. Jadi kesalahan pembulatan berasal dari disebabkan oleh atau perkiraan angka. Karena jika tidak dapat mengambil suatu angka dan merepresentasikan dengan tepat, maka angka tersebut harus direpresentasikan dengan angka perkiraan dari angka perkiraan. Dari situlah kesalahan pembulatan berasal. Kesalahan pemotongan yang merupakan pelajaran tersendiri berasal dari proses matematika. Kesalahan pembulatan hanya oleh perkiraan angka. Jadi kesalahan pembulatan didefinisikan sebagai bilangan sebenarnya, dan dari situ kita mengurangi terpresentasikan bilangan tersebut. Contoh yang selanjutnya itu adalah apabila saya membuatkan soal sepertiga sama dengan 0 titik, itu kan apabila di kalau nggak salah di kalkulator di komputer, dia kan tiganya kan tidak tersingkat teman-teman, karena sepertiga sama dengan 0 titik radix 3333, maka terjadilah di situ pemotongan atau pembulatan. Jika dituliskan dalam format desimal ya teman-teman. Yang kedua juga sepertiga 033, tapi di angka 6 digit disignifikan. Jika sepertiga direpresentasikan, maka putaran kesalahan jadi sepertiga dikurang 0 titik radix 3333, maka menjadi 6. Jadi apabila direpresentasikan atau dikurangkan dari sepertiga, maka dia adalah 0,0000 dan seterusnya, dan juga 333 dan seterusnya, maka dia akan tak terhingga teman-teman. Maka disinilah terjadi yaitu galak pemotongan dan pembulatan. Kesalahan perputaran juga terjadi pada bilangan rasional, bisa jadi dengan pi atau akar 2, karena angka di komposisi itu tidak diwakili dalam basis 10 teman-teman, maka yang di angka tersebut diwakili dalam basis 2. Nah, misalnya di sini saya memiliki angka 0,5
3 yang dimana dia direpresentasikan dalam 10. Jadi bilangan ini di sini akan memiliki jumlah nol yang tak terhingga teman-teman. Sama yang saya bilang tadi. Dia jumlah nol yang tidak terhingga karena dia di ditandai oleh angka 10 ditutup kurung dari 0,3 teman setelah titik reduksi itu. Jadi maksudnya teman-teman yang sudah saya tuliskan karena kesalahan sistem atau kesalahan jaringan. Jadi maksudnya itu karena komputer mewakili basis 2 dan basis 2 maka akan memerlukan jumlah digit yang tidak terhingga setelah titik radix. Karena komputer kan memiliki jumlah yang tidak terbatas. Untuk mewakili jumlah yang ada dalam ini perbedaan antar bagaimana 0,3 direpresentasikan sebenarnya di komputer sehingga akan ada perbedaan di situ. Pemotongan pembulatan itu terjadi pada saat 0 titik radix 3378. Kalau dipotong 3 digit maka hasilnya akan hasilnya 0,333. Itu apabila dipotong. Beda dia apabila dibulatkan. Pada saat dia dibulatkan kan untuk pemotongan itu kan lebih dari 5 atau sudah dari 5. Maka dia jika dibulatkan dia akan ditambahkan 1 seperti kondisi yang sudah saya presentasikan sebelumnya. Yang dimana pada saat dia dibulatkan 0,337 dan dipotong menjadi 3 digit dan dibulatkan, dia akan menjadi 0,33334 karena dia karena di sini angkanya adalah 5 atau bahkan lebih. Nah, ini untuk yang selanjutnya adalah galak pembulatan yang merupakan galak yang timbul akibat keterbatasan komputer atau pada kalkulator dalam merepresentasikan bilangan real atau asli. Contoh, kalkulator menjadikan hasil 1/3 sama dengan 0,3339. Nah, di sini sudah ada saya catat yaitu tentang pengerjaan apabila ini terjadi pada saat di dalam komputer maupun di dalam kalkulator. Yang dimana apabila dia 0,000302 ini teman-teman maka terjadi 302 karena untuk syaratnya itu dia apabila 0 maka apabila 0 di awalnya maka dia tidak perlu dituliskan lagi pada hasilnya. Dia akan langsung pada bilangan desimal yaitu bisa jadi 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, di sini kenapa saya tulis 0? Karena dia setelah dari angka 3 maka untuk perubahan dari 0 ini tidak akan berubah. Untuk selanjutnya juga kayak gitu. Ini kan 0,1000021. Nah, di sini kan dia kan memulai dari angka 1. Yang dimana angka 1 ini adalah bilangan desimal yang real atau yang asli. Yang dimana dia kan tidak memulai dari angka 0, maka selanjutnya ditulis 10021. Karena hasil dari ini kita tahu bahwa sebelum dari angka 0 maka terjadi di sini. Sama seperti yang di teman-teman, kalau misalnya teman-teman bingung bisa di komen di bawah ya. Apabila teman-teman bingung di sini juga, kan ini kan 12,00123 kan ya. Di sini karena dia awalnya 1,2,00123 maka hasilnya itu 1,2,0,0,1,2,3 karena dia memulai dari angka 1 bukan dari angka 0. Apabila dia memulai angka 0 maka tidak usah dituliskan, tetapi apabila dia memulai dari angka 1 sampai bahkan 10 maka dia perlu dituliskan dari hasil. Yang kedua juga kayak gitu. Kalau
kalau untuk di sini teman-teman nggak usah bingung, karena dia kan kalau kalau kan tadi kan kita bilang kan apabila di angka 0 maka tidak perlu dituliskan. Nah di sini kan saya tuliskan. Jadi untuk ini tidak usah bingung, karena di angka awalnya itu kan angka 1 bukan angka 0. Jadi untuk angka seterusnya sampai akhir, dia mau di angka berapapun tetap dituliskan dari hasilnya teman-teman. Sama juga yang selanjutnya ini, yaitu 123,44500. Itu kan saya tuliskan sampai angka terakhirnya. Eh, Baiklah teman-teman, apabila masih ada eh, kebingungan atas dalam presentasi kami ini, eh, kami meminta maaf apabila untuk presentasi kali ini tidak memuaskan atau tidak sempurna. Kami meminta maaf teman-teman, karena di sini kami mengalami gangguan jaringan atau gangguan dari sistem daripada kerja laptop dan HP kami. Baiklah teman-teman, untuk materi kami sekian kami akhiri. Terima kasih.